Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan kami semua. Sebelum kita membahas tentang game teori, kita akan perkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Reza Dimas Setiawan dengan NIM C1A 020082. Ya, Akmal Hidayat dengan NIM akhir 076. Perkenalkan, nama saya Fazalaini Febriana dengan NIM akhir 083. Perkenalkan, saya Putri Lintang Cahya dengan NIM akhir 74. Saya Selanausi dengan NIM akhir 073. Perkenalkan, nama saya Rayanita Rahman dengan NIM akhir 075. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NIM 072. Baik, itu perkenalan dari kita semua. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang game teori. Kalian tahu tentang film Squid Game? Film Squid Game itu merupakan analogi kapitalisme yang relate dengan zaman sekarang ini. Pemainnya dibuat seolah-olah harus bersaing untuk mengikuti aturan si kapitalis. Hati-hati dengan paradigma si kapitalis yang sudah mendominasi peradaban saat ini. Mereka punya boneka-boneka untuk memonopoli kebijakan sehingga mereka bisa menguasai sumber daya. Dan untuk menjadi menang atau kaya, kita diharuskan untuk bersaing dengan yang lain, harus mengalahkan yang lain. Dan ada isu lagi tentang scarcity yang dibuat oleh si kapitalis. Barang menjadi langka sehingga orang-orang berebut untuk isu keterbatasan ini. Selanjutnya korban dari si kapitalis adalah kita saling bersaing satu sama lain. Kita banting harga, kita promosi, karena promosi akan menjadi rebutan pembeli. Karena permainan scarcity oleh si kapitalis. Inilah yang menjadikan kita akan membahas game teori. Game teori merupakan cabang ilmu matematika yang mengkaji interaksi pelaku ekonomi, di mana hasil interaksi ini tergantung atas kepentingan masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Mass equilibrium dikemukakan oleh seorang ahli matematika asal Amerika Serikat yaitu John Fowles pada tahun 1950. Mass equilibrium adalah konsep game teori yang menentukan solusi optimal dalam permainan non-kooperatif di mana setiap pemain tidak memiliki insentif untuk mengubah strategi awalnya. Mass equilibrium adalah konsep solusi dari sebuah permainan yang melibatkan dua pemain atau lebih di mana setiap pemain diasumsikan mengetahui strategi keseimbangan pemain lain dan tidak ada pemain yang mendapatkan keuntungan hanya dengan mengubah strateginya sendiri secara sepihak. Misalnya, perusahaan A dan perusahaan B berada dalam mass equilibrium apabila perusahaan A membuat keputusan terbaik yang dia bisa dengan mempertimbangkan keputusan perusahaan B, dan perusahaan B membuat keputusan terbaik yang dia bisa dengan mempertimbangkan keputusan perusahaan A. Demikian pula apabila sekelompok pemain berada dalam mass equilibrium jika masing-masing membuat keputusan terbaik yang dia bisa dengan mempertimbangkan keputusan orang lain. Namun, mass equilibrium tidak selalu berarti hasil terbaik untuk semua pemain terlibat, karena dalam banyak kasus, semua pemain dapat meningkatkan hasil mereka justru jika mereka menyetujui strategi yang berbeda dari mass equilibrium. Misalnya, bisnis yang bersaing membentuk kartel untuk meningkatkan keuntungan mereka. Dalam dunia nyata, para ekonom menggunakan mass equilibrium untuk memprediksi bagaimana perusahaan merespon harga pesaing mereka. Prisoner's dilemma yang disebut juga dilema seorang prisoner atau tersangka. Nah, di sini dimisalkan terdapat dua tersangka yang melakukan sebuah kejahatan. Nah, kedua orang ini akan diinterogasi namun dalam ruangan yang berbeda. Misalnya, orang pertama akan diinterogasi di ruangan A, orang kedua akan diinterogasi di ruangan B. Selanjutnya, setiap jawaban yang mereka berikan akan menentukan seberapa lama mereka akan dihukum. Nah, terdapat tiga kemungkinan di sini. Yang pertama, keduanya saling mengaku. Yang kedua, keduanya tidak mengaku. Dan yang ketiga, satu mengaku dan satu tidak mengaku. Nah, untuk setiap kemungkinan ini memiliki bobot hukuman yang berbeda. Yang pertama, semisal mereka berdua saling mengaku, maka hukuman setiap orangnya yaitu 6 tahun. Apabila keduanya tidak mengaku, maka hukumannya hanya 3 tahun setiap orangnya. Nah, dan yang ketiga, yaitu yang satu tidak mengaku dan satu mengaku. Nah, apabila yang satu tidak mengaku, dia akan mendapatkan hukuman selama 12 tahun. Dan yang mengaku nantinya akan mendapat hukuman selama 2 tahun saja. Nah, dengan melihat presentasi seperti itu, maka bisa diketahui untuk win to win, maka kedua orang itu harus saling tidak mengaku agar keduanya
hanya dihukum selama 3 tahun saja. Namun tidak dapat dilakukan karena dalam interogasi ini dilakukan dalam ruangan yang terpisah, seperti itu. Nah, di dalam persaingan bisnis terdapat istilah Nash Equilibrium yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dalam penerapan di kasus ini bisa dengan cara berikut. Nah, Nash Equilibrium itu kan menentukan solusi terbaik seperti itu. Maka apabila A ini mengaku, maka si B juga harus mengaku agar mendapatkan hukuman hanya 6 tahun. Karena apabila dia tidak mengaku, dia akan mendapatkan hukuman selama 12 tahun. Yang kedua, apabila si A ini tidak mengaku, maka si B itu harus mengaku agar si B ini mendapatkan hukuman selama 2 tahun saja, dan si A yang mendapatkan hukuman selama 12 tahun. Konsep game teori dalam berbagai periode waktu. Yang pertama, periode awal game teori tahun 1910 sampai 1930. Konsep pertama dari game teori pada periode ini adalah strictly competitive game atau lebih dikenal dengan nama zero sum games. Dalam game ini tidak dimungkinkan adanya kooperasi dalam bentuk apapun. Bila suatu outcome menjadi preferensi bagi seorang player, maka player yang lain mempunyai preferensi yang 180 derajat berbeda. Konsep dasar dari strategi seorang player didefinisikan sebagai rencana lengkap untuk seorang player bermain dalam sebuah game, sebagai fungsi dari apa yang diobservasi selama permainan pemain lawan, dan peluang munculnya kemungkinan dalam mempengaruhi game. Yang kedua, periode 2 konsep game teori tahun 1930 sampai 1950. Konsep game teori yang sumbangannya dianggap cemerlang pada periode ini adalah publikasi tahun 1944 dari John van Neumann dan Oscar Morgenstern berupa buku teori Games and Economic Behavior. Pada periode kedua ini lahir pula konsep tentang utility atau payoff yang dapat ditransferkan antar player dalam sebuah game, terutama cooperative game. Pada periode berikutnya, konsep ini berkembang lanjut menjadi non-transferable utility yang banyak dibahas dan dianalisa dalam karya Aumann dan Schelling. Yang ketiga, periode 3 konsep game teori. Pada periode ini merupakan jangka waktu yang sangat berarti bagi pengembangan disiplin game teori. John Nash meletakkan dasar yang kuat untuk teori umum non-kooperatif dan teori kooperatif bergaining pada periode ini. Lalu yang keempat, periode keempat konsep game teori tahun 1980 sampai 1990. Pada dekade tahun 1980, penerapan game teori yang tadinya hanya dilakukan pada ilmu-ilmu sosial didobrak oleh satu fenomena yang penting dengan adanya aplikasi game teori, terutama konsep strategi equilibrium dalam bidang ilmu eksakta, yaitu biologi. John Maynard Smith menggunakan konsep evolutionary stable set dalam masalah biologi, yang kemudian diteruskan oleh Axelrod, yang menerangkan bagaimana suatu hewan secara akurat dijelaskan perilakunya dalam melindungi anak-anaknya atau bahkan dirinya sendiri dari serangan para hewan predator melalui tit for tat game. Pada periode ini pula, konsep-konsep seperti bounded rationality dikembangkan. Hal ini diakibatkan fakta bahwa game teori terutama aplikasinya dalam bidang ilmu ekonomi terlalu banyak mengasumsikan rationality dari Dunia usaha selalu penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tentunya, di dalam dunia usaha terdapat persaingan bisnis yang tidak dapat dihindari. Untuk menghindari agar tidak terjebak di dalam persaingan bisnis, ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menjauhlah dari persaingan, ciptakan lautan biru sendiri. Kata-kata tersebut merupakan nasihat yang dikampanyekan oleh Profesor Chan Kim dan Rene Mauber di dalam buku mereka yang berjudul Blue Ocean Strategy. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi titik persaingan para pesaing bisnis di sekitar Anda. Kemudian, ciptakan layanan atau produk yang berbeda dari mereka sehingga menciptakan pasar baru yang belum ada pesaingnya. Yang kedua yaitu mengubah permainannya menjadi infinite game dengan tujuan untuk melakukan pertumbuhan diri menjadi lebih baik dari sebelumnya dan mengalahkan para pesaing atau lawan dalam waktu atau aturan yang telah ditentukan. Yang ketiga, abaikan persaingan seluruhnya, cukup fokus terhadap pelanggan. Cara tersebut memiliki tantangan tersendiri, yaitu seperti pelanggan yang selalu moving target, kebutuhannya yang selalu berevolusi, bahkan keinginannya yang selalu berubah-ubah.
Sebagai pelaku bisnis, harus dapat memahami mereka dengan baik, mengantisipasi pergerakan mereka, dan dengan cepat merespon kebutuhan mereka. Hal tersebut memang tidak mudah, tetapi lebih baik daripada harus bersaing di dalam persaingan. Persaingan hanyalah ilusi dan pengecoh yang dapat menjauhkan para pebisnis dari tugas yang sebenarnya, yaitu memenangkan hati pelanggan. Berikutnya saya akan menjelaskan studi kasus mengenai game teori pada strategi bersaing antara Alfamart dan Indomaret di Kota Kebumen. Berdasarkan studi brand Top 50 Most Valuable Indonesian Brand dalam konten.co.id di tahun 2018, usaha jenis retail Indomaret dan Alfamart menjadi bagian merek yang paling dikenal domestik dengan performa baik dan pertumbuhan total value dari merek retail yang tumbuh sekitar 8%, yaitu menjadi 2,9 miliar US dollar. Indomaret dan Alfamart memiliki performa baik karena strategi ekspansi yang dilakukan dengan meningkatkan jejaring gerai mengejar pertumbuhan. Gencarnya ekspansi toko retail modern dan persaingan juga terjadi di Kebumen dilihat dari gerai yang dibukanya. Menurut Sunyoto 2015, kunci memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian jasa yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Menurut Kotler 2003, kepuasan pelanggan merupakan ungkapan perasaan seseorang sesudah membandingkan antara produk yang dirasakan dengan yang diharapkan. Apabila kinerja sesuai dengan ekspektasi atau bahkan melebihi harapan mereka, maka pelanggan akan merasa puas. Kepuasan dapat diukur dengan beberapa karakteristik, salah satunya menggunakan bauran pemasaran. Harapan strategi 7P yaitu Product, Price, Promotion, Place, People, Physical Evidence, dan proses yang diterapkan Alfamart dan Indomaret menjadi acuan perusahaan bagaimana strategi yang tepat digunakan agar pelanggan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Salah satu caranya menggunakan teori permainan atau game theory. Untuk memperkirakan strategi pemasaran terbaik yang harus dilakukan, maka perusahaan harus memperkirakan langkah pesaingnya dengan metode Importance Performance Analysis untuk memetakan atribut yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil analisis data melalui Importance Performance Analysis, didapatkan bahwa kuadran 1 dengan tingkat kepentingan tinggi namun kepuasan yang didapatkan pelanggan masih rendah, strategi yang harus ditingkatkan berupa memuat keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan kesesuaian harga dengan manfaat. Berikutnya, kuadran 2 dengan tingkat kepentingan dan kepuasan yang dirasakan tinggi oleh pelanggan merupakan faktor yang harus tetap dipertahankan. Memuat produk yang lengkap jenisnya, produk yang ditawarkan sesuai dengan standar karena telah lolos uji BPOM, produk yang beragam mereknya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, poin untuk member, keragaman media untuk promosi, diskon atau obral, akses yang mudah dijangkau, ketersediaan tempat parkir, lokasi dekat dengan tempat beraktivitas, pelayanan yang dilakukan karyawan ramah, sopan, cepat, tanggap, dan akurat, menempatkan barang yang mudah dicari, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, proses pelayanan yang cepat, dan ketersediaan fasilitas debit card. Berdasarkan hasil yang telah diuji, strategi promosi Alfamart melalui game teori menunjukkan bahwa nilai strategi pemasaran pada Alfamart dengan strategi promotion atau promosi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan strategi pemasaran yang ditawarkan oleh Indomaret dengan strategi produk atau produk. Demikian studi kasus dari game teori. Kesimpulan, game teori menyodorkan metodologi yang butuh untuk dipertimbangkan dalam proses pengembangan strategi. Game teori mengasumsikan bahwa pemain bertindak secara rasional dan berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Kedua, game teori mengasumsikan pemain bertindak secara strategi dan mempertimbangkan respon pemain lain dalam tindakan mereka. Namun, pengalaman juga menunjukkan bahwa tidak semua pemain akan berpikir dalam konteks strategi tersebut. Game teori ini sangat efektif ketika manajer memahami payoffs positif dan negatif atas tindakan mereka. Namun, dalam realita, kebanyakan pemain tidak memiliki pengetahuan akan hal ini. Game teori yang dibangun dengan tepat mampu mereduksi risiko atas tindakan yang diambil dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan game teori, maka diharapkan akan menghasilkan wacana yang berharga, meningkatkan keselarasan antara keputusan dan memaksimalkan utilitas strategi. Dengan demikian, akan mampu memperjelas pemikiran yang ada dalam setiap proses interaksi pengambilan keputusan. Game teori adalah teknik yang bisa dipergunakan untuk menganalisis problem strategi dalam beragam lingkungan yang berbeda. Aplikasi dari game teori tidak hanya terbatas pada suatu disiplin ilmu tunggal seperti ekonomi atau bisnis, namun juga dalam bidang keilmuan lain. Baik semua, itu mungkin yang bisa kami sampaikan atas materi game teori.
Semoga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.